Membaca arah, menakar manuver, dan membedah benteng dinasti. Setelah 2 periode membentangkan kuasa dalam bingkai narasi pembangunan, Mulyono loyalis dan keluarganya kini menghadapi realitas baru. Sebuah babak pasca berakhirnya kekuasaan yang meninggalkan jejak-jejak kontroversi. Berbagai persoalan hukum yang dulu tertahan oleh tembok kekuasaannya kini mulai mengetuk pintu. Ini bukan sekedar opini di warung kopi atau di pinggir-pinggir jalan, melainkan gugatan resmi yang sudah terregistrasi di Pengadilan Surakarta terkait keabsahan ijazah dan janji mobil SMK yang pernah menjadi ikon narasi nasionalisme industri. Tak berhenti di situ, sejumlah warisan kebijakan era Mulyono juga mulai ditantang secara terbuka. IKN Nusantara yang disebut sebagian pihak sebagai mega proyek berorientasi oligarki, pelemahan KPK yang dinilai banyak kalangan telah menggerus independensi lembaga anti rasuah, hingga penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang selama ini dikritik karena membungkam ekspresi dan oposisi. Kini publik tak hanya berbicara, mereka bergerak. Gugatan perdata diajukan dan tekanan sipil semakin meluas. Ketenangan di masa pensiun benar-benar telah terusik. Retaknya dinasti dan redupnya pengaruh benteng politik keluarga Mulyono pun mulai goyah. Gibran, sang putra mahkota, kini menghadapi isu pemakzulan oleh kelompok sipil yang menuntut etika konstitusional. Tuntutan tersebut semakin menguat akhir-akhir ini. Bobi Nasution, sang menantu, juga disebut dalam laporan media terkait kasus di Sumatera Utara yang kini telah ditangani KPK. Budi Aris Setiadi, Menteri Kominfo yang juga dikenal sebagai loyalis Mulyono, turut disebut dalam sidang perkara judol meski belum ada tuntutan atau putusan hukum. Di sisi lain, sinyal dari Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan arah gelagat penertiban halus. Loyalis Jokowi yang sebelumnya dominan kini mulai dipersempit ruang geraknya. Beberapa kebijakan dibatalkan, beberapa tokoh mulai dibekukan secara halus. Ini adalah fase klasik dalam geopolitik kekuasaan. Ketika seorang pemimpin telah kehilangan posisi formal, maka sistem akan mencoba menyeimbangkan ulang distribusi kuasa dan otoritas. Bukan dendam politik, melainkan kalkulasi sistemik untuk stabilitas dan legitimasi baru. Kini Mulyono tak lagi memiliki benteng kekuasaan yang solid. Popularitasnya mulai memudar. Jaringan partai yang dahulu patuh mulai retak, dan sebagian elit ekonomi mulai berpaling arah. Lalu apa yang tersisa? Manuver. Sebagaimana para pemimpin di fase pasca kekuasaan, Mulyono tampaknya masih akan memainkan peran, entah melalui jalur politik dinasti, kekuatan sipil, atau bahkan kemungkinan membangun kembali pengaruh lewat proksi kekuasaan. Pertanyaan publik pun mulai muncul. Apakah Mulyono akan memilih mundur secara perlahan dari panggung ambisi dan menjaga martabat? Ataukah ia akan mencari cara untuk kembali berkuasa melalui sel-sel jaringannya atau aktor politik baru? Karena dalam logika geopolitik kekuasaan, hanya ada 2 jalan bagi mantan pemimpin: menghilang dengan tenang atau kembali naik panggung dengan kekuatan. Kekuasaan itu memang seperti laut, bila kau hanya berenang di pinggir, kau akan terseret arus. Tapi bila kau mampu menguasai pusaran, maka ombak pun akan tunduk.